Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang selalu kami kenal, kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena oleh kemurahan-Mu kembali pagi yang indah ini kami boleh hadir, kami boleh ada di hadirat-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau sudah jaga pelihara kami sepanjang malam. Terlebih Engkau sudah bangunkan kami pada pagi yang indah ini dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulaikan renungan ini. Untuk itu kami mohon Roh Kudus menolong kami, biar kami mampu menangkap apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan melalui renungan pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Kembali kita akan meneruskan renungan kita dengan judul utama adalah tujuan Tuhan memanggil kita. Ya. Hari ini kita akan masuk pada bagian yang keempat, ya, dari tujuan Tuhan memanggil kita. Kita akan buka di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ayat yang ke-8 berbunyi sebagai berikut. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, tujuan Tuhan yang keempat, ya, memanggil kita adalah, ya, tujuan Tuhan yang keempat memanggil kita dipanggil untuk menjadi saksi, ya. Menjadi saksi. Menjadi saksi ini adalah satu hal yang penting di dalam kekristenan, ya. Sebab melalui kesaksian ini kita boleh dikenal oleh orang, ya, bagaimana siapa kita dan apa yang kita perlu saksikan, ya. Ini adalah tugas yang Tuhan berikan kepada semua orang percaya, ya. Baik dia jemaat, baik dia hamba Tuhan, kesaksian itu adalah hal yang harus disampaikan oleh setiap orang percaya, ya. Kita harus bersaksi, ya. Menjadi saksinya Tuhan ini harus menjadi saksi yang benar, ya. Jangan menjadi saksi yang tidak benar. Nah, saudaraku, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi dalam hal apa? Ya. Mari kita lihat, ya. Tuhan memanggil kita untuk bersaksi. Perhatikan, kita akan membuka Yohanes pasal 4. Kita akan membaca ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi." Saudaraku, kita lihat di sini Yohanes pasal 4, ya, satu pasal ini, ya, atau dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-42 merupakan percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria, ya.
pada waktu hari siang, ya, ketika Yesus melintasi, ya, mau ke Samaria, dia melintasi satu tempat yang bernama kota Sikar. Ya, di sana ada sebuah sumur, yaitu sumur yang pernah digali oleh Yakub, ya, di masa lalu, ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ada waktu mereka dalam perjalanan, sampailah mereka di satu kota yang namanya Sikar. Di sana ada sebuah sumur. Sumur itu tempat orang mengambil air, saudara, menimba air, ya. Tapi perempuan ini, ya, perempuan ini dia mengambil air ketika orang-orang sudah tidak menimba air lagi. Sebab profesi seorang perempuan ini adalah dia seorang, ya, PSK, ya, atau pelacur, ya. Nah, kira-kira jam 12 siang datanglah perempuan ini ke sumur. Perempuan Samaria ini ke sumur, yaitu perigi Yakub. Kita lihat di dalam ayat yang ke-4 mulai. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sungai itu. Hari kira-kira pukul 12. Hari pada waktu itu kira-kira pukul 12 siang. Saudaraku, dalam perjalanan menuju ke kota Samaria, ya, di tengah perjalanan Yesus dan murid-muridnya merasa lelah. Akhirnya mereka berhenti di sebuah sumur, sementara murid-muridnya, ya, disuruh pergi untuk membeli makanan ke kota, ya, entah ke kota Sikarnya atau ke kota Samaria. Saya rasa di kota Sikarnya, ya, di sana mungkin ada rumah makan, ya. Makanya ketika Yesus sampai di perigi Yakub, ya, di kota Sikar itu, murid-muridnya disuruh untuk membeli makanan ke kota, ya, kota Sikar tentunya. Hari jam 12 siang, saudara. Ternyata, ya, ketika Yesus sedang duduk di tepi sungai itu, ayat 7 berkata, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab ayat 8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Nah, saudaraku, ya, ketika Yesus sedang duduk di situ, datanglah seorang perempuan, yaitu perempuan Samaria, untuk menimba air. Dia menimba air pada waktu tengah hari, di mana orang sudah tidak ada lagi yang mengambil air, ya. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa dia menimba air pada siang hari pukul 12 siang? Sebab ketika hari sudah pukul 12 siang, itu panas terik luar biasa, saudara. Nah, ini dipergunakan oleh perempuan Samaria untuk menimba air. Tetapi waktu dia datang ke sumur itu, dia jumpa dengan Yesus. Dia belum berbicara, Yesus sudah bertanya. Yesus sudah memulai percakapan. Ya, Yesus katakan di sini ayat yang ke-7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Nah, terjadilah percakapan, saudaraku, ya. Dalam percakapan itu, ya, ternyata kita lihat tadi bahwa perempuan ini adalah perempuan pelacur. Ya, tadi dikatakan, ya, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudaraku yang kekasih, di sini kita lihat pertemuan dia dengan Yesus, ya, mengubahkan hidupnya. Perempuan ini bersaksi dengan benar. Dia berkata, ya, Yesus katakan, panggillah suamimu, ya, datanglah ke sini. Dan perempuan itu berkata, ya, perempuan itu, aku tidak mempunyai suami, ya.
Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ya. Dan ayat yang ke-19 berkata, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi, Saudaraku yang kekasih, perjumpaan dengan Yesus ya mengubahkan kehidupan dari perempuan Samaria ini ya. Yesus berkata, tepat seperti katamu bahwa sekarang yang ada padamu sekarang itu juga bukan suamimu. Saudaraku, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi ya. Dia berubah ketika dia bertemu dengan Yesus. Kemudian kita baca di ayat yang ke-28 ya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Dia bersaksi, saudara. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, kehidupannya diubahkan. Bagaimanapun kehidupan kita, masa lalu kita, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengubahkan hidup kita ya. Nah, kita lompat pada ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-41. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal kepada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ayat 41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memanggil kita yang keempat. Tujuan Tuhan yang keempat memanggil kita ya. Kehidupan kita harus menjadi saksi. Perjumpaan kita dengan Tuhan menjadi pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Kehidupan kita diubahkan. Setelah kita diubahkan, kita disuruh bersaksi. Dan apa yang terjadi? Perempuan Samaria ini baru selesai ketemu Yesus, belum sekolah Alkitab, saudara. Ya, dia menjadi saksi, dia bersaksi di kota Samaria, dan banyak orang datang kepada Yesus. Ya, mereka ketemu dengan Yesus, dan mereka pun diubahkan. Mereka berkata kepada perempuan itu, ya, dan kata mereka kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Yang pertama dalam kesaksian kita harus bersaksi bahwa kalau hidup kita diubahkan, itu karena pekerjaan Tuhan. Yang kedua yang harus kita saksikan, bahwa Yesus adalah juru selamat. Itu bukan perempuan yang bilang, tapi justru pengakuan atau kesaksian dari orang-orang yang diubahkan oleh Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, bagaimana dengan kita yang hidup di akhir zaman ini? Apakah kita masih bersaksi tentang bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kita, dan bagaimana kita bersaksi bahwa benar Yesus adalah juru selamat? Haleluya. Moga kiranya Roh Kudus menolong kita dengan kuat kuasanya. Kita menjadi berani bersaksi kepada siapapun bahwa hidup kita sudah diubahkan, bukan karena kita baik, tapi karena kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Mengakhiri khotbah ini, kita akan menangkarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saudaraku, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika perempuan Samaria ini bertemu dengan Yesus, dia mengalami satu perubahan yang luar biasa. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dan setelah dia diubahkan oleh Tuhan, apa yang terjadi saudara? Dia bersaksi. Dia bersaksi kepada orang-orang yang ada di kota Samaria bahwa dia diubahkan oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi? Kesaksian perempuan Samaria ini dipakai oleh Roh Kudus. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita akhiri renungan pagi yang indah ini. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu, renungan firman-Mu pada pagi yang ini sudah kembali memotivasi kami, menyadarkan kami bahwa tujuan Tuhan memanggil kami untuk menjadi saksi, menyatakan kepada orang lain, menyatakan kepada dunia bahwa hidup kami diubahkan bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami menjadi saksi yang benar, bersaksi yang benar bahwa hidup kami diubahkan bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena pertolongan Roh Kudus
kami boleh diubahkan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Batrakan firman-Mu dalam hati kami. Mampukan kami mengaplikasikan dalam hidup kami setiap hari. Khususnya di sepanjang hari ini. Di berbagai aktivitas kami yang berbeda. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai kita ketemu besok pagi. Shalom.